wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Abdul Hakim Bashir yang akan mempresentasikan hasil tugas jurnal ilmiah kami, yaitu tugas jurnal Hukum Tata Negara yang bertemakan warga negara dan kewarganegaraan. Pertama, saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Adi Putra SHMH yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan jurnal ilmiah Hukum Tata Negara. Adapun judul jurnal Hukum Tata Negara kali ini yang bertema warga negara dan kewarganegaraan, yang judulnya adalah implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia. Kenyataan yang berlaku umum bahwa untuk berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi beberapa unsur pembentuk. Unsur-unsur pembentuk tersebut ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat konstitutif, dan pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Unsur pertama merupakan syarat mutlak, sehingga apabila unsur atau saja tidak ada negara pun tidak ada pun unsur negara yang termasuk kategori ini dalam perumusan Konvensi Montevideo tahun 1933. Terdiri atas 3 unsur penting, yakni rakyat, wilayah, dan pemerintahnya yang berdaulat. Sementara unsur tambahan adalah pengakuan dari negara-negara lain tanpa adanya wilayah yang pasti. Tidak mungkin suatu negara dapat berdiri, dan begitu pula adalah mustahil untuk menyatakan adanya negara tanpa rakyat yang tetap. Di samping itu, meskipun kedua syarat, wilayah dan rakyat telah dipenuhi, apabila pemerintahnya bukan pemerintahan yang berdaulat, yang bersifat nasional, belumlah dapat dinamakan negara tersebut suatu yang merdeka. Rakyat sebagai kesimpulan manusia yang hidup di suatu tempat yang dilawankan dengan makhluk-makhluk yang hidup di dunia. Beberapa istilah pengertiannya dengan rakyat ialah rumpun atau ras bangsa, dan nazi. Rumpun diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai ciri-ciri jasmani yang sama. Ciri-ciri jasmani itu yaitu warna kulit, warna rambut, bentuk badannya, bentuk mukanya, dan sebagainya. Sedangkan bangsa yang diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai perasaan kebudayaan, misalnya bahasa, adat, kebiasaan, agama, dan sebagainya. Sementara itu juga sering disebut bangsa, akan tetapi mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena mempunyai kesatuan politik yang sama. Berdasarkan pertimbangan, perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai pelaksanaan pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan agar hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat-amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagaimana tersebut di atas, Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini memperhatikan asas-asas kewarganegaraan, yaitu asas-asas kewarganegaraan umum atau universal, yaitu asas-asas ius sanguinis, ius soli, dan campuran. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia ini sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis. Maksudnya, asas ius sanguinis adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tanpa kelahiran. Yang kedua, asas ius soli. Secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahirannya, yang diberlakukan
terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda. Asas kewarganegaraan ganda itu terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Pada dasarnya negara Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda ataupun tanpa kewarganegaraan, adapun kewarganegaraan ataupun tanpa kewarganegaraan yang disebut apatridi. Di sini kami dapat menyimpulkan, yaitu berdasarkan uraian permasalahan tersebut di atas, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Untuk menentukan kewarganegaraan, seseorang warga negara Indonesia dikenal beberapa asas yang dianut oleh Indonesia, yaitu asas ius soli, ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda. Maksudnya asas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang kedua, implikasi kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia terletak pada hak dan kewajiban yang ditanggung oleh setiap warga negara. Dalam penelitian ini, kami fokus kepada siapa saja yang termasuk ke dalam warga negara Indonesia, sehingga jelas dengan tegas hak dalam kewajiban yang disandingkan kepada warga negara yang bersangkutan, meskipun status kewarganegaraan tersebut rangkup karena satu dan lain hal, tetapi yang berkepentingan masih tinggal dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 6 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 28B ayat 3, dan pasal 31 ayat 1. Sementara berkenaan dengan kewajiban warga negara tertuang dalam Undang-Undang 1945 mencakup pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 30, dan pasal 81 ayat pasal 31 ayat 2. Saya rasa cukup sampai di sini presentasi singkat saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya hanya bisa memberikan sedikit dari isi jurnal kami. Mohon maaf, hanya saya yang bisa mewakili dari kelompok 3 dikarenakan teman-teman saya tidak hadir dalam kesempatan ini. Sebelumnya saya mohon maaf pada Bapak dosen dan pada teman-teman semuanya atas kemakluman ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan jaga kesehatan. Terima kasih.